Yang terlihat baik belum tentu lebih baik. Gitu ya. Yang terlihat baik belum tentu lebih baik dibandingkan. Yang sebaliknya. Oke. Karena zaman sekarang banyak orang hanya jual penampilan. Bukan jual apa isi hati mereka kepada Allah. Saya tahu orang yang baik itu munafik. Lihat bagaimana akhlak mereka dalam kesendirian mereka. Dalam kesendirian mereka. Terkadang akhlak-akhlak dalam keseharian yang terbuka. Oh ternyata begini nih orang. Cepat atau lambat kebohongan akan Allah bongkar. Gitu. Cepat atau lambat kebohongan akan Allah bongkar. Akhir zaman ini, apa tanda akhir zaman? Adanya ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang buruk yang mengatakan haram itu halal. Ada tuh begitu tuh. Oke. Yang mengatakan haram itu halal, yang mengatakan apa namanya? Yang tidak boleh, boleh kok silakan. Asal begini, boleh kok silakan asal begini. Ini yang kita takutin. Makruh itu apa sih? Dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Oh gitu. Kelemahan gua ada di sini. Belum bisa meninggalkan ini. Contoh. Kan gue bukan ustad. Kata orang gue ustad. Iya sih. Orang menisbatkan itu kepada gue. Gue bukan. Malam Jumat tahun 2013. 26 April. Oke. Ujian meninggal. Ketika beliau meninggal, kemana gue nih? Gue mau kemana nih? Gue gak punya lagi sosok orang yang bisa deketin gue dengan cara yang gue suka. Ya. Di situ gue mikir, ya Rob, ya Allah. Jam 2 malam sebelum gue buka BBM broadcast subuh itu gue kebangun mimpi beliau. Oke. Jadi ada satu amanah yang belum bisa gue share di sini. Oke. Subuh gue bangun, bunyi broadcast, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ustaz Jafri Al-Bukhari. Gue lemes di situ. Allah sayang sama dia ya. Cuma bisa ngomong itu doang. Allah sayang sama almarhum. Allah sayang sama dia. Kita ngelihat betapa banyak orang cinta sama dia. Dalam hati gue pengen nih kayak gini nih. Impian gue pengen kayak wafatnya beliau, kayak wafatnya salah satu guru gue, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Segaf, kemudian ada Habib Munzir bin Nufail Al-Musaw. Mereka ngomong apa coba? Mon jangan sekamar sama Alfi. Kenapa Alfi gak sholat? Ya benar gue gak sholat waktu itu. Oke. Bener. Sakit hati gak lo dibilang gitu waktu itu? Enggak lah, karena benar dia kan. Dan mereka ngomong juga kayak bercanda gitu Kayak sama bercanda. as a friend kan? As a friend. Tapi kita tahu, Alfi gak sholat. Reading film dalam mimpi. Reading film dalam mimpi? Jadi kayak mimpi itu terus menerus. Dan itu berjilid. Dan itu berlanjut. Maksudnya kayak kehidupan nyatanya ilmu agama itu datang kayak hujan. Sayang dong gue. Ngambil oh yaudah sayang dong. Selama itu baik kenapa gak gue ambil? Mungkin ini caranya Allah juga buat ngasih tahu gue pembelajaran. Akhirnya gue ambil. Katanya juga gue dengar lu ketemu malaikat Israel. Allah, lo tau dari mana? Jadi tim gue sih yang nyari. Ya Allah. Gimana itu maksudnya? Ceritanya gimana? Ya, ini tadi gue bilang 3 kali gue hampir lewat. Oke, itu tapi 2012 kan? Itu 2012. Oke. Kebanyakan. Habis itu goreng. Jackpot gue. Oke. Lebih dari 27 kali. Sampai kepala gue dalam kloset. Jadi kepala gue dalam kloset, gue tiduran di atas kloset. Gak bisa lo angkat lagi. Gak bisa. Gue angkat pun akhirnya gue tidur meringkuk kedinginan di bawah wastafel kamar mandi gue. Gue paksa gerak. Jadi keluar di kontrakan gue yang lama itu, keluar kamar mandi ada musola.
yang penuh dengan sarang laba-laba. Sejadahnya bagus, Oke. tapi nggak pernah dipakai. Oke. Gue tidur di atas sejadah, gue cuma bisa ngegerakin telunjuk doang. Gue bilang, ya Allah, jangan sekarang, ya Allah, jangan sekarang. Satu rumah gue, teman-teman gue pada ngeliat, aman Vi, aman. Ada bang angkat gue dibilang apa, Vi, jujur dibantu, kata dia. Gue Waduh. gak ngomong. Waduh. Gue gak ngomong di situ. Sampai gue gak ngomong, akhirnya gue tahan. Dari ujung jempol sampai lutut udah biru. Oke. Udah gak berasa. Oke. Udah biru nih. Oh lemes gue. Paksa minum teh manis, paksa makan. Gue digotong ke kamar. Gue menggigil di kamar. Menggigil. Gue merem. Gue melek, tek. Allah karim. Sayapnya sampai asbes atap rumah. Oke. Hitam. Bentuknya kayak gimana sosoknya? Bayang. Tapi dalam kepala lu itu malaikat Israel. Iya. Karena bekal gue waktu kecil dulu, malaikat Israel ketika mencabut nyawa seseorang, dia akan menyerupai seperti apa kelakuannya. Kelakuan orang tersebut yang akan dicabut. Kalau misalnya dia orang baik, orang soleh, dia akan berbentuk tampan dan rupawan. Dan sebaliknya, kalau yang dicabut orang ahli maksiat, muka akan berupa yang sangat menyeramkan. Dan itu yang terjadi di diri lo. Lalu? Dan ya Allah, gue sampai kayak, ya Allah tolong jangan sekarang, ya Allah, jangan sekarang, ya Allah. Bokap belum menginjakkan kakinya di Tanah suci. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sekarang, ya Allah, jangan sekarang. Bokap gue nelfon. Begitulah. Karena gue jujur, kayak tadi gue bilang, gue nggak mengakuin gue ustadz karena gue belajar bukan untuk orang lain. Gue belajar buat diri gue sendiri. Gue berkaca kan. Kalau engkau ingin merubah orang, jangan fokus untuk merubah orang itu. Nggak satu pun berubah dari mereka. Tapi ketika engkau fokus merubah dirimu sendiri, maka 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000 orang akan berubah karena keberkahan engkau merubah dirimu sendiri. Itu yang gue pikirin. Oh iya, berarti gue harus merubah ini gue. Ada apa dengan diri gue? Ada yang salah. Ketika ada apa dengan gue? Ada yang salah sama gue ya Rob. Tolong kasih tahu ya Allah. Tolong kasih tahu ya Allah. Hamba penuh salah, hamba penuh khilaf, hamba tempatnya lupa ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kalau bisa. Lautan kenikmatan tahun 2011, 2010 ya. Gue selalu berpikir, gue pengen mati dalam keadaan senyum. Gimana sih mati syahid? Pengen kayak dia nih. Baru-baru ini ada video viral juga, Buya siapa dari Sumatera Barat, gue lupa namanya. Beliau habis ceramah dan habis bilang la ilaha illallah, meninggal. Itu pengen gue. Itu impian gue. Gue nggak mau kayak di mungkin sinetron azab gitu. Gue nggak pengen jenazah gue gosong, gue nggak pengen. Dan harapan gue pengen mati senyum. Gue coba. Kalau mati senyum mah bisa gue. Gue tidur, oke. Alfi, gue mati senyum, bisa. Acting nih ya. Acting. Yang mana senyum itu? Ternyata apa? Yang tersenyum itu bukan otot wajah. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apa itu? Dalam diri seorang manusia itu terdapat mudghah. Apa mudghah? Segumpal darah. Apa itu? Hati. Kalau itu benar, maka benar semuanya. Oh, hati yang dibenerin. Dari situ gue mulai, oke, hatinya benerin, oke. Mulai benci sama orang. Gue kurang-kurangin, pelan-pelan itu. Ada orang gak suka sama gue samperin. Bukan berantem, ada masalah apa? Coba lo ngomong, lo gak suka sama gue ini mananya? Ternyata dia fitnah gue gini nih. Bro, demi Allah nih gue bilang. Waktu masih agak melintir dikit. Gue bilang, demi Allah gue gak ngelakuin itu. Tapi kalau menurut lo gue ngelakuin itu, gue minta maaf sama lo. Tapi as a friend gue jujur sama lo. Demi Allah, demi Tuhan gue nih, demi Rob gue gak ngelakuin itu. Tapi kalau menurut lo gue ngelakuin itu, gue minta maaf sama lo. Maafin ya. Tapi gue gak salah, maafin ya. Itu kayak dia. Oke, Vi. Oke. Nah,
Itu yang mulai gue benerin. Sampai pada akhirnya gue bercita-cita mati dalam keadaan baik. Waktu syuting kebetulan ada properti liang lahat di tempat pemakaman beneran. Gue coba lah, gue masuk dalamnya. Oke. Gue masuk Simulasi ya. simulasi. Temen gue bilang ini, bro, pegang tanah segenggam. Gue bilang, mau ngapain lu? Bawel lu, gue bilang. Udah pegang, lu di atas berdua ya. Gue bilang. Gue masuk dalam. Lu gila lu, udah diam. Gue bilang. Gue masuk seolah-olah gue mayat. Gue masuk liang lahat, gue cium tetangga gue sebelah kanan. Ya Allah, baunya ya Allah, baunya ibaratkan koreng. Mohon maaf ya, koreng, ada nanah, ada ulet, gimana itu baunya. Ya Rob, itu langsung gue ngalihin pandangan, gue cium tetangga gue sebelah kiri. Wanginya bukan main. Oh ya? Wanginya bukan main. Langsung gue doa di tempat, ya Rob, jadikan aku kayak dia, matiku kayak dia ya Allah. Gue nahan, gue tempel muka gue ke tanah, gue lihat ke atas. Oh, mereka yang bakal gue tinggalin. Jatuhin tanahnya, gue bilang. Tanahnya kena ke badan, ke muka, ke telinga gue. Ya Rob, lihat ke atas, mereka yang hamba tinggalkan. Hamba cuma calon bangkai ya Allah. Maafin hamba ya Allah. Maafin hamba ya Allah. Banyak orang di luar sana yang selalu memikirkan bagaimana kehidupan dia di luar, ke depannya. Besok ngapain ya? Besok bikin apa ya? Besok apa ya? Tapi jarang mereka berpikir kalau besok mati gimana. Ketika orang dikasih harta, oh angan-angannya langsung panjang. Besok gue beli ini, gue bikin ini, gue bikin ini, bikin ini. Tapi ketika dikasihkan kafan, depan matanya kosong pikirannya. Kenapa? Gak pernah terpikirkan olehnya. Ya Allah lang, dimanapun tempat gue, terserah Allah, yang penting Allah ridho sama gue. Seandaikan gue masuk neraka, tapi Allah ridho, terserah Allah, yang penting Allah ridho, udah. Yang gue cari ridhonya Allah, toh. Terserah Allah. Seandainya Alfi kata malaikat misalnya, na'udzubillah, kamu masuk neraka ini, tapi kan saya gini-gini, ya itu kalau bilang, saya dulu pernah begini amalan baik. Ini maunya Allah, angkat tangan. Ya Rob, terserah Allah, yang penting Allah ridho sama hamba dunia akhirat. Terserah Allah, terserah Allah. Kalau kena api gimana? Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar, Allah ridho. Kebakar gak? Kagak Nabi Ibrahim. Oh Nabi Ibrahim. Oh iya ya. Gak kebakar. Nah karena apa? Posisinya karena Allah ridho. ridho. Yang gue cari adalah ridhonya Allah. Mencari Allah tuh gak gampang loh. Asli. Gue selalu berpendapat begini. Kalau kita bisa tahu bagaimana atau seperti apa Allah itu, berarti kita bukan manusia lagi. Allah. Iya. Paham gak maksud gue? Iya. Kita bukan ada di alam ini lagi. Di alam ini lagi. Mungkin jasad kita sama. Lu bisa ngobrol sama gue kayak gini sekarang. Tapi orang yang kita hadapin ini bukan manusia nih. Ini udah kelasnya udah. La ilaha illallah. Iya dong. Bener kan? Ya. Nah maksud gue, berarti lo akan mencoba untuk sampai ke sana. Iya. Gue akan mencoba terus sampai ke sana. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ketika ada orang bertanya aku di mana, fa inni qarib, katakan aku dekat. Bahkan seorang guru mengatakan, ketika gak usah jauh-jauh nanya Allah di mana, apa yang lo lihat itu Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Misalnya nih, gue ngelihat lu, ya ini karena Allah lo ada di sini. Ini ada dinding, karena Allah dinding ini ada. Karena Allah ridho, karena Allah mau. Ini semua asbab dari Allah. Allah. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Oh, Allah di mana-mana. Hingga kita gak bisa bermaksiat. Karena apa? Semua ada yang kita lihat itu karena ridhonya Allah. Gak mungkin kita maksiat lagi. Gitu. Lo kenapa sih ikut mati? Lo kata Rasulullah SAW, akfir dzikra hazimul ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Mati. Biar apa? Biar selamat. Karena ada kematian. Di kepala gue nih, masalahnya ada kematian.
Kalau nggak ada kematian, mungkin gue akan kayak dulu terus. Jadi di dunia ini udah nggak ada yang lo kejar lagi dong? Gue yang tadi itu, yang gue cari ridhonya Allah. Cintanya Allah gimana? Gue bisa bikin cinta sama Allah dan gue mah. Kenapa Quran dan Iqra? Kenapa? Di pemikiran kita, kalau kita riding nggak tahu jalan, yang kita buka apa? Peta. Peta. Kalau cuman bisa ngelihat peta, tapi nggak tahu di mana posisi sekarang, kira-kira nyampe nggak ke arah pulang? Nyasar. Dasar. Menurut kita, Al-Quran adalah peta. Bagaimana nyampe ke tujuan dengan selamat? Tujuannya adalah? Allah. Dan Iqra adalah step menuju sebelum Al-Quran. Oke. Pengenalan huruf-hurufnya. Mengurus jenazah. Yes. Itu kenapa kita buat? Karena waktu mertuanya teman meninggal, ini sedih sih gue dengernya. Yang dilakuin bukan ngurusin jenazah, tapi nelfon gue. Gue harus ngapain? Oke. Maksud gue, ya kita masih punya orang tua, kita masih alhamdulillah bagi yang ada, punya istri, punya anak, punya saudara laki-laki perempuan. Ketika wafat paling nggak do the best for the last man. Lo rawat tuh. Ya. Itu yang gue pengen. Dan Bro, gue mau ya lu mengamini kalimat gue ini yang akan gue ucapkan ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga. ya Rob, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya Rob. Dan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Allahumma SAW. shalli alaihi. Amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Para sahabat. Amin ya Rob. Dan kita bisa melihat keindahan yang paling indah, yaitu melihat wajahnya Allah. Allah. Ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu impian gue lah. Siapa sih nggak? Ya senakal-nakalnya kita pengen masuk surga. Kita pengen ngumpul sama Rasulullah, ya nggak sih? Gue kemarin sempat ceramah di Indosiar waktu itu. Jadi hostnya dikasih tantangan buat ceramah 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Gue baca padahal. Itu gue baca semua kalimatnya, gue baca. Karena gue tidak mau nanti menyampaikannya jadi salah. Iya. Dan di momen-momen terakhir itu benar-benar bikin gue nangis. Karena nanti yang nyari kita itu bukan orang tua kita. Iya. Bukan anak kita, bukan istri kita. Beliau nanti yang sibuk nyari kita di padang mahsyar. Nanti itu beliau nanti itu yang sibuk untuk nyelamatin kita. Umat gua mana, umat gua mana. Iya, iya, iya. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, kata Rasulullah, di mana umatku? Ya Rob. Mudah-mudahan ya bro ya. Gue mau pengennya minta sama Allah ya Rob. Tolong ya Allah. Masih hidup nih ya Allah, kasih kesempatan sekali aja mimpi ya Rasulullah. Belum ya. Ya gue juga pengen sih. Siapa yang gak pengen lah? Iya. Mau orang, mohon maaf, orang sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, belum tentu bisa. Itu dia tadi, hati. 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 Cuma kemarin gue bikin sebuah karya. Lagu. Lagi rindu sama Rasulullah. Sampai teman-teman gue nanya, kenapa bikin lagu itu? Gue cuma pengen. Gue tanya sama mereka. Seandaikan detik ini ada Rasulullah, lu mau ngomong pas sama Rasulullah, lu mau ngapain sama Rasulullah? Diam. Nah, itu keresahan gue waktu itu. Pas bikin itu. Itulah kalimat yang akan lo ucapkan ketika lo bertemu dengan Rasulullah nanti. Gue pengen cium tangan Rasulullah, gue pengen meluk Rasulullah, gue pengen, ya Allah Rasulullah, tolong Said ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, ini ya Allah, aku gini ya Rasulullah. Wallahiladzim. Impian kita itu. Mudah-mudahan kita kumpulin sama orang-orang saleh. Amin. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin.
Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sering minta ampun sama Allah, sering membersihkan dirinya, kemudian Allah golongkan tergolong orang-orang soleh. Amin. Bro.